Pada video ini, saya akan menganalisis salah satu kebijakan publik di tingkat daerah, yaitu kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah. Kemiskinan masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program nasional, tingkat kemiskinan di daerah masih dipengaruhi oleh kondisi lokal seperti keterbatasan lapangan kerja, rendahnya kualitas pendidikan, serta ketimpangan akses pelayanan dasar. Tujuan utama dari kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, perluasan akses layanan publik, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Kebijakan ini bersifat strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat dan stabilitas sosial daerah. Alasan saya memilih kebijakan ini adalah karena kebijakan penanggulangan kemiskinan melibatkan banyak aktor, mulai dari pemerintah daerah, perangkat daerah, hingga masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga menghadapi tantangan dalam implementasi dan evaluasinya, sehingga menarik untuk dianalisis menggunakan perspektif kebijakan publik. Selanjutnya, analisis model implementasi kebijakan. Dalam menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah, saya menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter Van Horn. Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial ekonomi, serta disposisi pelaksana. Pertama, dari aspek standar dan tujuan kebijakan, pemerintah daerah umumnya telah menetapkan target penurunan angka kemiskinan melalui dokumen perencanaan seperti RPJMD. Namun, tujuan kebijakan seringkali bersifat umum dan kurang spesifik, sehingga menyulitkan pengukuran capaian di lapangan. Kedua, dari aspek sumber daya, implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah, kecuali aparatur serta dukungan data kemiskinan yang akurat. Di beberapa daerah, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi kendala utama. Lalu yang ketiga, dari aspek komunikasi antar organisasi, koordinasi antar dinas sosial, dinas tenaga kerja, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya seringkali belum berjalan optimal. Hal ini menyebabkan tumpang tindih program atau bahkan sasaran yang tidak tepat. Keempat, dari aspek kondisi sosial dan ekonomi, karakteristik masyarakat yang beragam, seperti tingkat pendidikan yang rendah dan ketergantungan pada sektor informal, mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Jika dikaitkan dengan asumsi model Van Meter dan Van Horn, terdapat ketidaksesuaian pada asumsi bahwa standar kebijakan dapat diterjemahkan secara seragam oleh pelaksana dalam praktiknya. Perbedaan kapasitas antara daerah menyebabkan implementasi kebijakan berjalan tidak merata. Selanjutnya, evaluasi kebijakan. Nah, untuk evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah, dalam pembahasan ini menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik dari William and Dunn yang menilai kebijakan berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Dari sisi efektivitas, kebijakan dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan. Meskipun terjadi penurunan, hal tersebut dapat mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dari sisi efisiensi, penggunaan anggaran masih belum optimal akibat tumpang tindih program dan lemahnya integrasi data antar instansi. Sementara itu, dari sisi responsivitas, beberapa program telah menyesuaikan kebutuhan masyarakat lokal seperti pelatihan keterampilan dan bantuan usaha kecil. Namun penyaluran aspirasi masyarakat belum berjalan maksimal, serta keterbatasan dan perbedaan data kemiskinan antar instansi masih menjadi kendala dalam evaluasi kebijakan. Selanjutnya,
metode evaluasi kebijakan. Metode evaluasi yang tepat untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah adalah metode campuran, yaitu kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif itu sendiri, dia digunakan untuk mengukur angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan capaian program. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami pengalaman dan persepsi masyarakat penerima manfaat. Keunggulan metode ini adalah mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif, namun keterbatasannya terletak pada kebutuhan data yang besar serta waktu evaluasi yang relatif panjang. Kemudian perubahan dan rekomendasi kebijakan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah perlu disempurnakan, bukan dihapuskan. Pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi data kemiskinan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mendorong program berbasis pemberdayaan ekonomi lokal. Lalu untuk rekomendasi yang dapat diberikan, antara lain itu mengenai penguatan peran pemerintah desa, pelibatan sektor swasta dan UKM, serta pemanfaatan